Halo semuanya, selamat datang di channel Dedilim. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya membahas mengenai banyak sekali keluhan dari teman-teman, terutama seller-seller di Lazada yang bilang beberapa waktu terakhir ini traffic ataupun penjualan teman-teman di Lazada itu drop drastis gitu ya. Nah, oke, saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman mengapa hal ini terjadi. Yang pertama memang karena traffic secara global sendiri di Lazada itu memang mengalami penurunan. Ya, ini nggak bisa kita pungkiri karena persaingan usaha ya. Karena bisa dibilang untuk saat ini bagaimana untuk menarik traffic secara umum itu Lazada cukup keteteran menghadapi serangan dari Shopee, Tokopedia maupun Bukalapak. Walaupun Bukalapak mungkin unda-undi lah ya sama Lazada, beda-beda tipis, sama-sama keteteran. Saat ini mungkin yang bisa dibilang terdepan bisa dibilang Shopee sama Tokopedia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua sendiri sebetulnya menurut saya di Lazada ini cukup banyak black campaign. Black campaign ini yang saya maksud adalah informasi-informasi di luar itu cukup banyak berita-berita negatif mengenai Lazada. Yang pertama berita negatifnya ya. Berita negatif yang pertama itu tentang ekspedisi. Nggak bisa dipungkiri ya, karena problem-problem yang kemarin banyak banget viral itu melibatkan Lazada. Baik itu dari ekspedisi kurir yang nakal, mungkin yang mencuri paketan, ataupun dari seller-seller yang juga nakal. Nah, kemarin saya berpikir bahwa semua kecurangan-kecurangan yang terjadi ini mayoritas didominasi oleh didominasi oleh kurir yang melakukan kecurangan dalam menukar produk. Tapi setelah kemarin saya sendiri kebetulan ingin mencari produk di Lazada dan ingin membeli produk, ternyata saya menemukan seller nakal di Lazada yang curang, yang menipu itu banyak banget. Gila, sampai saya komunikasikan dengan tim Lazada, wah ini harus ada sistem untuk memberantas semuanya. Dan yang menjadi masalah ini apa ya? Menjadi masalah ini mereka tuh melakukan penipuan itu dengan cara yang benar-benar terstruktur banget. Ya, contoh aja kemarin saya ingin membeli sebuah jam tangan. Saya membeli sebuah jam tangan itu di offline itu harganya sekitar kurang lebih lah 2 juta. Nah, kemudian saat saya ingin beli online, cari di Lazada, saya menemukan harganya hanya 150 dan 200 ribu. Dia mengklaim produk itu original bla 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 bla, dan begitu saya buka ratingnya bagus. Gila nggak? Ratingnya tuh bisa sampai 25 rating bintang 5. Wow, luar biasa. Rating bintang 5 itu sampai ada 25. Tapi ada 7 rating bintang 1 yang semua isinya kebun binatang semua. Marah-marah bahwa ini penipuan. Mengapa kalau memang penipuan, mengapa bisa ada rating bintang 5 sebanyak 25? Ya beli. Beli rating ya. Jadi wah, ini benar-benar parah, dan itu hanya salah satu contoh toko saja, dan saya menemukan banyak banget ya, puluhan atau bahkan mungkin ratusan toko yang seperti ini yang menjual produk-produk palsu tapi dia memberikan gambarnya asli ya, gambar asli, brandnya asli, tapi begitu orang beli itu barang yang datang tidak sesuai. Jadi hal-hal yang viral di luar itu benar-benar terjadi. Misal contoh beli jam tangan harga 2 juta, contoh Alexander Christie seperti ini ya, itu dijual hanya dengan 150 ribu. Siapa yang nggak tergiur gitu kan? Tapi begitu datang itu jamnya jam pasar loak yang harga 10 ribuan gitu, kan parah banget gitu. Nah, itu yang kedua, yang merusak ya, yang menjadikan black campaign di Lazada. Dan saya melihat hingga saat ini itu Lazada itu bisa dibilang lambat kalau saya bilang ya. Tidak gerak cepat untuk menangani. Malah saya perhatikan beberapa hari terakhir ini Lazada itu lebih fokus bagaimana untuk promosi. Ya, untuk lebih beriklan, untuk istilahnya untuk ngiklan di berbagai platform untuk memperkenalkan Lazada. Sebetulnya itu udah nggak perlu, orang udah kenal itu Lazada. Ya masih perlu lah ya untuk menambah menjaga gitu maksudnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana supaya campaign-campaign negatif seperti ini itu tidak terus viral. Kalau sampai terus viral, orang wah beli di Lazada gini, beli di Lazada begini, orang kapok beli di Lazada. Akhirnya gimana? Orang lari. Contoh, kalau saya bukan seller Lazada dan saya bukan trainer Lazada, begitu saya lihat kemarin jam tangan di Lazada dengan harga offline 2 juta, tapi di Lazada hanya 150-200 ribu dengan rating yang luar biasa bagus.
kemudian saya cek di Shopee, saya cek di Tokopedia, nyaris nggak ada seller yang seperti itu, saya juga akan beranggapan bahwa wow, Lazada gudangnya penipu. Nah ini yang benar-benar saya harapkan dari Lazada, benar-benar gercep banget. Ini yang kayak gini, seller-seller nakal segini, sikat aja, duitnya jangan dibayar, tahan aja. Karena ini juga termasuk merusak ekosistem Lazada. Jadi orang tidak percaya lagi sama Lazada. Jadi gitu teman-teman. Jadi problem-problem yang memang saat ini kita hadapi sebagai seller Lazada adalah memang penurunan dari traffic secara global sendiri turun, dan juga internal ya. Jadi apa ya, di sisi Lazada sendiri itu semakin lama mengalami penurunan trust di mata customer gitu loh. Orang jadi nggak yakin ingin berbelanja di Lazada. Jadi barang-barang palsunya ini banyak banget. Jadi ngeri. Saya sendiri ngeri belanja di Lazada sekarang. Jujur aja mau belanja tuh, waduh ini ori apa enggak sih gitu ya. Sampai harus saya cek kesana kemari untuk memastikan harga. Dan buat teman-teman juga kalau mau beli barang itu harus cari harga yang reasonable, yang masuk akal gitu ya. Kalau memang harganya 2 juta terus ditawarin 200.000, jangan mudah percaya, tapi benar-benar dicek dulu. Nah kalau sudah seperti ini gimana terusan ya? Kalau udah seperti ini yang bisa kita lakukan ya bagaimana caranya memaksimalkan traffic yang masuk ke toko kita. Karena secara umum kalau saya melihat untuk konversi sendiri di Lazada tuh cukup stabil, cukup baik lah. Cuma memang masalahnya jumlah pengunjungnya, jumlah orang yang masuk yang sedikit. Nah kalau sudah seperti ini ya kalian bisa coba menarik traffic masuk ke toko kalian lebih maksimal dengan cara iklan. Gak apa-apa coba iklan. Kalau enggak ya yang penting submit campaign-nya rutin. Kalau kalian iklan nggak mau, submit campaign nggak mau, promo-promo nggak mau, tapi berharap ordernya banyak kayak beberapa tahun yang lalu, berat. Ya harus kita akui berat. Kalau mungkin di tahun-tahun 2017, 2018 kita tanpa iklan, tanpa ikut campaign, tanpa ini, order bisa ratusan bahkan ribuan sehari. Sekarang kayaknya susah deh. Kecuali kalian jual barang-barang yang harga mungkin 10 ribuan ya, yang banyak dicari orang tapi barangnya murah-murah gitu ya, mungkin masih ada lah ya. Kalian nggak perlu iklan, nggak perlu campaign, memang trafficnya cukup banyak karena peminat barang-barang seperti itu tinggi. Tapi kalau kita jual katakanlah produk-produk yang umum, fashion, tas, kayak saya spray gitu, kalau nggak ngiklan, nggak ngikut campaign, nggak ngapa-ngapa, traffic sehari ya bisa dapat 500 atau 1000 aja udah bersyukur. Ya udah bersyukur banget. Nah tapi ini berat banget ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat nih di tokonya nih, aduh konversi saya mana, mungkin dibanding dengan setahun yang lalu, wah tahun kemarin kok penjualan masih bagus. Cek traffic di tahun kemarin rata-rata setiap hari ya misalnya 3.000 misalnya gitu ya, sekarang cuma 1.000, berarti kan turun. Konversinya bagaimana? Nah kalau memang turun kayak gini ya coba gimana supaya penjualan saya bisa meningkat lagi seperti kemarin. Fokus pada traffic, iklankan, lalu mungkin bisa live gitu ya, rajin bikin feed, yang penting campaign. Kalau di Lazada itu kalau saya masih perhatikan traffic utama itu masih dari submit campaign. Kalau teman-teman jarang banget atau males submit campaign, ini berat ya, kecuali organik kalian udah bagus. Nah organik yang bagus itu yang gimana? Biasanya organik yang bagus itu adalah kalau kalian menjual produk-produk murah ya, di bawah 20.000. Kalau bagus ya dengan catatan barangnya bagus gitu, barangnya bagus, kayaknya worth it banget, tapi harganya cuma 9.000. Nah itu biasanya mudah banget menarik traffic gitu. Tapi kalau kalian jualnya produknya mahal-mahal, nggak menarik, berharap organik, itu susah ya teman-teman. Oke gitu tips saya dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengalami kondisi di mana seller center kalian, terutama penjualan kalian di Lazada itu mengalami drop, ya nggak usah panik ya. Memang kondisinya drop karena kondisi global, kondisi memang di dalam internal Lazadanya seperti itu, lalu berbagai problem lainnya selalu ada. Yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adalah ya jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang. Kalau kalian selama ini cuma jualan di Lazada doang, ingat di lain tempat ada Tokopedia, ada Shopee. Nah kalian bisa coba gimana sih jualan di Shopee? Belajar jualan di Shopee ya. Gimana jualan di Tokopedia? Belajar jualan di Tokopedia. Jadi kalian misalnya nih kerannya di Lazada lagi seret, kerannya di Shopee kebuka. Atau kebalikannya, Shopee lagi susah nih gini, mungkin customer pindah ke Tokopedia, Tokopedia sulah pindah ke Lazada. Jadi kita bisa mengcombine dari berbagai marketplace sehingga akhirnya dari berbagai marketplace masuk ke toko kita dengan maksimal ya.
Oke gitu teman-teman, pas banget waktunya. Saya tadi ini cuma ngerekam pas kebetulan nungguin istri saya belanja kebutuhan itu ya, toko ya, untuk lakban itu dan sebagainya. Dan terima kasih, semoga video saya bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, like, comment, dan share. Dan boleh kalian sampaikan ide-ide konten kalian, dan saya akan coba buatin video buat kalian semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.